丈夫な糸が作れないのだ。Bisa minta tolong suruh bisa. Ya. Kemudian semua penyakit patek, keriting, gemini asalnya dari biji. Tiba-tiba panjang tanam tumbuh, tiba-tiba kok keluar gemini setelah gede. Itu dari tanah, dari akarnya, dari bijinya. Maka selalu harus direndam trichodema, 3 kali mungkin naik. Perawatannya seperti ini. 3 hari sekali, diganti nanti. Udah tumbuh, 3 hari sekali sempat trichodema pertumbuhan. Waktu tutup, 3 jam makan. 3 hari lagi bevaria metanisme, sehingga bebas penyakit. Di sini tidak ada ilmu pemberantasan nama penyakit, yang ada pencegahan penyakit. Kalau dari biji, dari pembuatan sendiri nggak mungkin nggak penyakit. Kemudian dirawat. Kemudian untuk cabai 15 sampai 20 hari harus sudah pindah lahan, sudah tinggi. Ya. Sudah tinggi. Pengolahan lahan terus dibuat bedeng 1,2 meter. Ini umur 20 hari. Setelah pindah lahan, persiapan lahan itu, ya kasih pupuk juga. 2 hari sebelum tanam, ini harus dihilangkan. Terong, cabai, tomat dihilangkan. Masih dikerak itu ya, hilang, daun sejatnya hilang. Ini perampok Pak, banyak makan tapi tidak menghasilkan apa-apa. Yang jelas di Ponaan di sini membangun turun. Ya, anak bukan membangun turun, balik pas. Ini
per 15 liter air, semprotkan lubangnya dulu, baru tanam. Melindungi akar supaya nggak kena apa? Gemini, nggak kena panen. Jelas. Dan selanjutnya perawatan seperti itu. Yuk, Pak. Sapi ini kalau sudah berbuah panen, sering dikasih proponik dan inudirma. Pada panen ketiga, umur 4 bulan, disiram DSA. Liberin, sitokinin, auksin 4:1. Perbandingannya liberin 4, sitokinin 2, auksin 1. Itu dari produksi apa Pak yang dibreading itu? Ya, Dibreading sitokinin itu tadi. liberin aja di sini. Oke. Ya. Nanti kita juga akan membuat hormon ya. Kita praktik buat hormon ini. Nah, diberikan 3 bulan sekali per 1 liter 15 1 tangki. Semprotkan sedikit pada tanah, pada tanaman ya, di bawahnya tanaman itu. Sedikit aja, 3 semprotan, curut-curut. Fungsinya akan merangsang keluarnya akar. Kalau akarnya banyak, maka buahnya akan lebat. Dan memudahkan tanah. Kenapa bisa umur lebih dari 2 tahun? Karena tiap 3 bulan disemprot pakai auksin. Untuk rawit, kalau untuk ini setahun. Kalau keriting, nah, tetap buahnya satu. Jelas? Ini ya Mas ya. Simak ada. Baik. Jagung. Ini kamu kondisi luar tandus ya, kulit air, kebanyakan tani jagung. Ya, 25. Nanti kalau kalian pilih banyak ya.
sekitar 6 tongkol. Semua harus pakai perantanan. Kelemahan petani kita menanam jagung, baru panen pagi langsung diduga tanam jagung. Untuk jeruk diulah dulu Pak, baca Pak. Ya, supaya nggak memanjat. Baru dikasih pupuk, disemprot Psikoderma, pakai apa? Proponik, ya, per liter 3 liter, semprotkan. Baru kasih pupuk kandang 2 ton per hektar, kan bukan? Ya. Setelah itu baru juga tanam. Jagungnya direndam dulu pakai pendawa tunas plus mikurisat. Menanam jagung tanpa mikurisat tidak mungkin berhasil baik, karena mikurisat itu adalah sudah ada dalam jagung dan jumlah sedikit. Nek ditambahi jumlah kali banyak, jagungnya bisa tahan panen. Maka jagung walaupun tanahnya kering bisa hidup dong. Itu kan dia akan jagung mikurisatnya banyak. Tambahin lagi supaya bisa buahnya besar dan berat. Nanti kalau jagung sudah berumur 1 bulan, jagung sorghum padi umur 1 bulan. Semprotkan pada tiap penumpang di sini sampai masuk di sini. Pakai sprayer bisa. 3 hari sekali 5 kali. Minimum 4 kali. Nanti GSA ini punya sifat partenokratik. Yaitu bisa berbuah tanpa penyerbukan pembelahan sel. Maka nanti jagungnya sama besar, sama beratnya. Kita mengkloning dalam pohonnya itu sendiri. Petani karen saya petani berkucuk Pak. Misalnya satu dapat 10-15 ton, naik keluar rata-rata 3 dan 45 ton. Ya, rata-rata mereka per 5. Di video ini jagung sampai dijaring bubur, di mana dijaring panen bubur. Ini binaan saya. Menteri di pada datang ke kaget karena mereka petani jagung mulai tahun 2003 panasin tanam jagung nggak pernah jadi. Bagaimana kalau singkong timbang panen bro orang tanami nanami singkong? Tinggal dulu filmnya. Nanti tak kasih untuk bibit dulu
Ya nanti yang lebih singkong second. Ini singkong. Singkong varietas GB. Gede banget. Usia panen paling lama 7 bulan. Ini mau 5 bulan. Lebih besar itu nanti gede ya Pak ya? Hah? Lebih besar itu nanti. Apa ya? Gede banget atau gede besar? Gede banget, gede besar. Ya kayaknya semua. Yang pojok itu loh Pak. Pojok kualitas gede itu gede besar, gede gimana? Gede banget. Gede banget. Ini terus. Rata-rata satu batang keluar minimum 40 kilo. Panjangnya nanti singkong paling 3 bulan. Per hektar 80 sampai 100 ton. Dan ini sudah ditanam massal di berbagai pulau. Saya kalau penelitian, ini penelitian singkong 15 tahun ya. Baru jadi singkong terbaik. Ini di sini. Ya. Panennya hanya 7 bulan, tapi 5 bulan sudah musim panen. Ini kemudian tak kasih 50 batang. Engkau nganti di bawah 40 kilo sampai aku mati mau potong, dia dulu gondrong. Ternyata 60 kilo itu penjangkau. Langsung potong rambut. Sampai sekarang dia produksi. Nanam singkong batang apa muda? Ya. Biasanya petani namanya batang tua di zaman Kenaro. Nek batang tua, kayu batangnya sudah timbulnya itu kan 2 sampai 3 minggu. Batang muda kalau batangnya tinggi, masih hijau kayu 2-3 hari baru tunas. Coba ya, cara tanam singkong ya. 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 Dan singkong merupakan masa depan pangan dunia. Masa depan pangan dunia itu ada 6. Pertama sorghum, cangkeh. Tepungnya, ambilnya menjadi beras, rasanya kayak beras cepat, mahal harganya. Proteinnya tinggi, 10,9%. Kalau nggak digiling, nggak langsung digiling itu makanan ternak, konsentrat. Batangnya mengandung gula, diperes, kandungan gulanya sama tersebut tinggi, cangkeh 11,5. Maka kami membuat pabrik gula inti dari sorghum untuk orang pabrik di PT Sadana namanya 3 kabupaten, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan. Itu gula putih, sorghum. Yang kedua singkong, bisa dibuat beras, namanya beras analog. Bisa dibuat gula singkong, tepung mokal untuk roti dan mie. Coba ini biasa. Tepung ya. Ini cara tanamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemudian sudah lihat hasil singkongnya ya. Jadi untuk penanaman singkong ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Pertama teknik, kemudian kedua jenis. Untuk jenis kita pakainya jenis gibbing ya Pak. Istilah kita sendiri.
sampai nggak boleh jajar ya, zigzag seperti ini, atas sampai ini kurang lebih rata-rata bisa 3 sayaran. Jadi fungsi sayaran ini kalau pernah nyapa bisa dilukai ya untuk merangsang pertumbuhan akar. Jadi di sikap akar itu kan calon umbi, makanya umbi kita bisa tumbuh Pak. Makanya untuk hasil bisa sampai 40-62. Jadi tekniknya. Kemudian untuk penanaman miring ya. Jadi sayangan ini harus ditanam semua. Ini tanam. Kemudian sisakan 1-2 tunas untuk membuat tunasnya. Dan nanamnya miring ya. Jadi salah satu nanam miring itu salah satunya untuk mempermudah nanti saat panen. Soalnya buat mudah, tidak terlalu dalam. Kemudian mempercepat proses pertumbuhan akar. Untuk jarak biasa 1x1 meter ya. Jarak umum kalau mau rapat bisa 1,5 ya. Jadi kita nanam miring. Kenapa kok miring? Karena kalau miring yang kedua kali gini. Singkong yang tumbuh pertama bukan akar, tunas. Digali pohon tunas, baru keluar akar. Keluar akar ini dia dulu. Ini baru keluar akar. Kalau bapak nanya dulu keluar akar dia ambil, patah sekali. Ya. Singkong sangat menguntungkan. Kami punya punyaan di banyak negara, namanya Resa. Dia memproduksi tepung mokap juga singkong untuk rakyat. Sudah diekspor untuk Eropa 14 negara, plus Qatar, Oman, Arab Saudi, Singapura, Malaysia, Jepang. Pabriknya kecil dan dia mendapat penghargaan nasional 3 kali, 2019, 2020, 2022. Nomor 1 terbaik dari 30 petani milenial. Ini pabriknya. Jadi singkong tanam di Bungon. Fokusnya sekarang ada di karena mau tadi singkong semuanya punya ternak kita kita olah pakannya kita olah akhirnya menjadi pokok makan singkongnya supaya bisa jadi singkong itu Wayang-wayang warga dulu jadi pikir sekarang apa? Singkong tetap harus ada pemupukan. Nanamnya tidak di bedeng, nanamnya di lubang. Lubang 44 cm supaya nanti jatuhnya nggak berat. Kasih pupuk fermentasi kita, semprot hidroponik, ikut di rumah. Ya, tanamnya 72-75. Masih dipupuk tiap bulan sampai usia 3-4 bulan. Tiap bulan sekali buahnya menghasilkan singkong yang luar biasa besarnya. Ini bukan singkong mukibat, singkong biasa terus diokulasi pakai singkong karet, ya kan? Nah, jadi mukibat, nggak mukibat.
keluar cabang 3, 4, tinggalnya 1 cabang, jangan dicabut ya. Ambil cabangnya untuk bibit lagi.